berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah buat kami. Di hari yang luar biasa menyambut Natal, kami ada di hadirat-Mu dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa, berbicaralah kepada kami semua melalui firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini menjadi inspirasi bagi kami di hari Natal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat Natal, selamat merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini, di hari Natal ini, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Natal hadiah terbesar dari Allah. Berbicara tentang hadiah, setiap orang senang menerima hadiah. Dalam setiap perlombaan kita bisa temukan bagaimana orang-orang berlomba karena tertarik dengan adanya hadiah yang disiapkan oleh para panitia. Bahkan dalam perayaan-perayaan Natal pun kita melihat bahwa ada door prize, kemudian games, karena di dalamnya ada hadiah. Itu menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu senang dengan yang namanya hadiah. Natal yang akan kita bahas hari ini adalah bicara tentang kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Saya akan ajak kita semua untuk buka di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan buat kita semuanya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan, ayat yang barusan kita baca ini adalah sebuah berita atau pesan yang disampaikan para malaikat kepada sekelompok gembala yang sedang menjaga kawanan domba di padang. Dan malaikat ini menyampaikan satu berita sukacita, berita besar, berita yang di dalamnya ada pesan bahwa seorang juru selamat itu telah lahir. Ini adalah berita agung. Ini adalah berita yang luar biasa. Ini adalah berita yang menggemparkan, sekaligus sebagai berita kesukaan untuk seluruh dunia. Karena yang lahir di sini, yang diberitakan oleh malaikat Tuhan ini ternyata bukan orang sembarangan. Tetapi yang lahir di sini adalah seorang juru selamat, seorang Tuhan yang turun datang ke dunia ini. Saya akan mengajak kita untuk mencari tahu apa sebetulnya yang mendasari Kristus sebagai Tuhan itu sehingga dia mau turun ke dunia atau dia lahir ke dunia. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Bapak Ibu jemaat Home Sisi yang dikasih Tuhan, kalau kita cermati ayat ini, maka di bagian pertama kita akan dapati ayat yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi hal pertama yang mendasari Tuhan itu mau turun ke dunia, mau lahir ke dunia adalah kasih Allah yang besar akan dunia. Allah sangat mengasihi dunia, dalam hal ini manusia. Tidak memandang manusia itu dari suku mana, atau dari keturunan mana, dari bangsa mana, dari ras apa. Tidak pandang hal itu. Karena kasih Allah itu adalah untuk seluruh umat manusia. Natal adalah hadiah yang diberikan Allah untuk seluruh dunia atau seluruh bangsa. Di dalam Lukas pasal 2 yang kita baca tadi jelas berkata bahwa lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Jadi Natal itu adalah hadiah untuk seluruh bangsa, bukan sekelompok orang saja, tetapi untuk seluruh bangsa. Pertanyaan sekarang, mengapa Natal itu diberikan kepada dunia?
Atau mengapa Natal itu diberikan Tuhan kepada manusia? Apakah manusia itu adalah orang baik sehingga Allah perlu memberikan hadiah Natal kepada mereka? Kalau kita baca di Alkitab ternyata tidak. Manusia itu diberikan hadiah Natal. Manusia yang diberikan hadiah Natal itu adalah manusia yang berdosa. Karena di dalam Roma dikatakan bahwa karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia tidak ada yang benar. Manusia, Alkitab berkata, adalah sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa pertama kali di Taman Eden, Allah telah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, berkata begini, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ayat ini adalah janji Allah mengenai akan datangnya seorang dari keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala iblis atau kepala ular itu. Dan hal ini digenapi dengan datangnya Yesus Kristus ke dunia atau lahirnya Yesus Kristus ke dunia dengan satu tujuan adalah untuk menembus manusia berdosa dan mengalahkan maut. Janji ini dikenal dengan istilah proto-evangelium atau Injil yang pertama, kabar baik yang pertama tentang rencana keselamatan yang sedang Allah rancangkan untuk dunia. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat baru saja manusia jatuh ke dalam dosa, tapi Allah langsung berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Itu menunjukkan bahwa betapa besar kasih Allah kepada umat manusia. Kalau demikian, siapakah hadiah yang diberikan Allah kepada dunia? Ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Tapi Yohanes 3 ayat 16 itu menjawabnya. Kita akan baca dalam bagian B dari Yohanes 3 ayat 16 ini. Demikian bunyinya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu jemaat HOMSIS yang dikasih Tuhan, hadiah Natal yang diberikan kepada Allah, Alkitab berkata itu adalah anak tunggalnya. Pertanyaan kita adalah, kenapa disebut anak tunggal? Bagaimana dengan kita orang yang percaya? Apakah kita adalah anak-anak Allah? Anak tunggal di sini artinya adalah anak Allah yang sesungguhnya. Jadi Yesus itu pada waktu dia turun ke dunia menjelma menjadi manusia, Yesus adalah sebagai utusan Allah, sebagai anak tunggal Allah dengan satu tujuan untuk menyelamatkan manusia. Tetapi dia tetaplah Allah, tetap sehakikat dengan Allah, dan dia adalah tetap Allah dan Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Seperti pertanyaan saya tadi, apakah kita adalah anak-anak Allah? Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa tatkala kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, menerima Yesus, maka saat itu juga kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu kita yang percaya di dalam namanya. Berarti kita bisa melihat setelah kita menjadi percaya kepada Yesus, barulah kita disebut sebagai anak Allah. Jadi sebelum kita percaya kepada Yesus, maka kita bukan anak Allah. Karena ayat ini dengan tegas berkata, setelah kita percaya kepadanya, maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 5 juga berkata, ia diutus untuk menebus mereka supaya kita diterima menjadi anak Allah. Dan itu adalah ayat pegangan buat kita bahwa kita juga adalah anak-anak Allah. Kalau kita lihat ayat-ayat yang sudah kita baca di atas tadi, maka dapatlah dikatakan bahwa Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu sebagai hadiah Natal buat dunia. Sebagai hadiah Natal buat kita, buat saudara dan saya. Betapa sulitnya sebetulnya ya menyerahkan sesuatu yang sangat kita sayangi, sesuatu yang sangat kita kasihi kepada orang lain. Apalagi kalau itu adalah anak kita sendiri. Tetapi Bapa di surga sudah melakukan hal itu. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Saya baca di Alkitab,
anaknya yang tunggal, Yesus itu bukan hanya sebagai anak tunggal saja, tetapi Yesus itu adalah anak yang dikasihinya. Di dalam pada waktu Yesus keluar dari sungai, waktu Yesus selesai dibaptis, Alkitab berkata ada suara Bapa yang terdengar dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah anak yang sangat dikasihi. Jadi Yesus sudah Bapa sudah melakukan hal yang terbaik untuk umat manusia karena begitu besarnya kasihnya kepada dunia ini. Pemberian itu adalah pemberian yang terbesar. Hadiah itu adalah hadiah yang terbesar. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian C kita bisa melihat seperti ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan jaminan bahwa setiap orang yang menerima anak tunggalnya itu, yang percaya kepada Yesus Kristus, itu tidak binasa. Itu adalah jaminan bahwa setiap orang yang ingin beroleh hidup yang kekal, dia harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebaliknya, kalau kita balik ayat ini, berarti kalau orang yang tidak menerima, dia tidak menerima hidup yang kekal. Kalau orang yang tidak menerima anak tunggal itu, dia tidak menerima Yesus Kristus itu, maka dia menerima hukuman yang kekal atau menerima kebinasaan karena tidak percaya kepada Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pemberian ini merupakan pemberian yang agung yang harus diterima kalau kita ingin beroleh selamat. Melalui momentum Natal ini, saya mengajak kita semua untuk menerima hadiah Natal yang Tuhan berikan kepada kita. Hadiah Natal yang terindah, hadiah Natal yang terbesar, hadiah Natal yang agung yang diberikan oleh Bapa kepada umat manusia. Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita bersyukur karena kita sudah menjadi orang percaya dan sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Tetapi bagi Bapak Ibu mungkin yang mendengarkan berita ini, bila engkau belum menerima dia, bila engkau belum percaya kepada Yesus, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami tahu sekarang bahwa betapa besarnya kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau rela mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya kami yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur karena kami adalah orang-orang yang sudah percaya kepadamu. Melalui momentum Natal ini, kami ingin membagikan berita Natal ini kepada semua orang. Setiap orang yang kami jumpai, biarlah mereka juga boleh menerima hadiah ini, sehingga mereka boleh beroleh keselamatan seperti yang Engkau janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah seluruh pemirsa yang mendengarkan firman ini. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada, Natal adalah sebuah momen untuk merenungkan Yesus, memaknai kelahiran Yesus dari sudut pandang Bapa di surga. Berarti kita sedang memahami apa artinya kasih yang memberi. Karena Natal adalah awal misi penyelamatan manusia. Penyelamatan manusia yang harus dilalui oleh Tuhan yang menjadi manusia, mengalami proses dari yang tidak terbatas menjadi terbatas, mengalami proses dari yang kekal menjadi fana dan terkungkung dalam daging. Oleh karenanya, dapatkah kita bersukacita? Memaknai kelahiran dari sudut pandang manusia, berarti kita sedang memahami apa artinya menerima karena kasih. Menerima Yesus sebagai hadiah terbesar dalam hidup manusia adalah anugerah. Karena melalui dan hanya dalam Yesus kita diselamatkan. Yesus adalah pengharapan
yang tidak tergoyahkan. Kalau demikian, mungkinkah kita jadi bersedih? Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, Natal adalah sebuah momen di mana pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera dalam Yesus masuk dalam hidup kita dan menjadikan kita mengerti arti memberi dengan sukacita. Natal adalah tentang Yesus. Natal adalah tentang memaknai arti memberi dengan sukacita dan melakukannya dalam hidup kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.